Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darnado Pulungan dengan NPM 2409020248. Di samping saya ada Muhammad Bima Maulana dengan NPM 2409020233, dan di samping Bima ada Fadli Priyadi dengan NPM 2409020243. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai solusi revolusioner yang akan mengubah cara UMKM Indonesia dalam menjalankan bisnis mereka. MyCashier hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Baik, visi kami sederhana namun ambisius, yaitu menjadi penyedia solusi kasir terdepan yang memberdayakan UMKM Indonesia. Dan kami juga memiliki misi, yaitu menyediakan sistem kasir yang mudah, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Kami percaya bahwa setiap UMKM dari warung kecil hingga toko menengah berhak mendapatkan akses teknologi yang sama dengan perusahaan besar. Baik, mari kita lihat realita yang dihadapi UMKM Indonesia saat ini. Yang pertama ada pencatatan manual yang rentan, yang masih rentan. Mayoritas UMKM masih menggunakan pencatatan manual yang rentan kesalahan dan tidak efisien. Yang kedua ada sulit tracking stok, yaitu kesulitan dalam memantau inventory dan prediksi kebutuhan stok yang akurat. Yang ketiga ada laporan keuangan, yaitu tidak memiliki sistem pelaporan keuangan yang real time dan akurat. Yang keempat, integrasi pembayaran, yaitu keterbatasan dalam menerima berbagai metode pembayaran digital. Yang kelima ada analisis bisnis, yaitu kurangnya data insights untuk pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Yang keenam dan yang terakhir ada efisiensi operasional, yaitu proses transaksi yang lambat dan tidak terstandarisasi. Baik, MyCashier hadir sebagai solusinya, yaitu yang pertama ada sistem kasir terintegrasi, yaitu platform all-in-one yang menggabungkan kasir, inventory, dan reporting dalam satu sistem. Yang kedua, user-friendly interface, yaitu antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh semua level pengguna. Yang ketiga ada multi-payment support, yaitu dukungan pembayaran cash, QRIS, kartu debit atau kredit, dan e-wallet. Yang keempat, cloud-based system, yaitu akses data dari mana saja dengan backup otomatis dan sinkronisasi real time. Yang kelima ada analistik dashboard, yaitu laporan penjualan, analisis tren, dan insight bisnis yang actionable. Yang terakhir ada support dan training, yaitu pelatihan komprehensif dan dukungan teknis yang berkelanjutan. Baik, di sini ada market size dan opportunity, yaitu ada 66 juta total UMKM Indonesia pada tahun 2023, ada 25,5 juta UMKM yang sudah go digital, ada 30 juta target digital di 2024, dan 61% kontribusi UMKM terhadap PDB. Berikut opportunity analysis. Market size ada 40 juta lebih UMKM belum menggunakan sistem kasir digital. Growth rate post market tumbuh 11,8 CAGR globally, Indonesia lebih tinggi. Dan yang terakhir ada government support, yang dimana program digital UMKM 2024 memiliki target 30 juta UMKM. Sumber ini didapat dari Kemenko UKM 2024, Good Stage 2025, Kadin Indonesia, dan Post Market Research. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Bima. Kepada Bima dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Darul. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami tentang paket produk kami. Kami memiliki 3 paket produk. Yang pertama, paket basic dengan harga 2.500.000. Sudah include dengan tablet 10 inci Android, printer thermal 58 mm, cash drawer, barcode scanner, software basic, garansi 1 tahun, dan pelatihan dasar. Cocok untuk warung kecil dan toko kelontong. Terus ada paket standar dengan harga 4.500.000, sudah include dengan tablet 10 inci Android premium, printer thermal 80 mm, cash drawer heavy duty, barcode scanner wireless, customer display, software standar, garansi 2 tahun, plus pelatihan dan support. Cocok untuk toko retail menengah atau minimarket. Terus ada paket premium dengan harga 7.500.000, sudah include dengan tablet 12 inci Android atau Windows, printer thermal plus label, cash drawer premium
dual scanner system, customer display LED, wake high scale, software premium, garansi 3 tahun, dan dedicated support. Feature key-nya ada inventory management, sales analytics, multi payment, dan cloud backup. Traction and milestones. Untuk progres sekarang kami menargetkan 20 pelanggan untuk uji coba. Untuk 6 bulan ke depan bertambah menjadi 50, dan untuk target kami 1 tahun itu menjadi 300 dengan kepuasan pelanggan di angka 95%. Roadmap and milestones. Untuk kuartal pertama tahun 2025 itu, yang pertama finalisasi produk, yang kedua setup operasional, dan yang ketiga uji coba pelanggan. Untuk kuartal kedua tahun 2025, yang pertama itu peluncuran produk, yang kedua itu pemasaran, dan yang ketiga pengembangan kemitraan. Untuk kuartal 3 dan 4 di tahun 2025 itu, yang pertama memperluas kapasitas bisnis kami, terus memperluas produk kami, dan yang terakhir itu peningkatan produk kami. Berikut adalah susunan tim kami. Yang pertama, Padli Priyadi, bertanggung jawab mengelola operasional dan supply chain, berpengalaman dalam manajemen operasional dan optimasi proses bisnis. Saya sendiri bertanggung jawab atas pengembangan produk dan teknologi, expertise dalam software development dan sistem terintegrasi. Kemudian Darul Nadwa bertanggung jawab memimpin strategi bisnis dan pengembangan pasar, berpengalaman dalam industri teknologi dan memiliki visi kuat untuk memberdayakan UMKM Indonesia. Rencana ekspansi tim. Tahun pertama 5 karyawan, sales, support, dan admin. Tahun kedua 10 karyawan, marketing dan developer. Dan tahun ketiga 15 karyawan, regional sales. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya Padli. Kepada Padli saya persilakan. Oke, terima kasih kepada kawan saya Bima. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang competitive analysis. Ada pula yang pertama, kompetitor dari Pawon, itu target marketnya menengah ke atas dengan kisaran harga 5 juta sampai 15 juta. Yaitu kelebihannya, keunggulannya brand recognition, dan kekurangannya harganya tinggi. Terus selanjutnya ada pula dari brand Mocha, FN, dan target marketnya F&B dan retail dengan kisaran harga 3 juta sampai 10 juta. Keunggulannya spesialis F&B. Terus kelemahannya yaitu terbatas pada segmen tertentu. Selanjutnya ada dari brand Pirip dengan target marketnya enterprise dan harga kisaran jualnya 8 juta sampai 20 juta. Kelebihannya yaitu fitur enterprise dan kelemahannya kompleks untuk UMKM. Ada pula ini dari target market kami yaitu My Kasir. Target market kami yaitu UMKM dan retail, dan harga jualnya tergolong sangat murah dari 2,5 juta sampai 7,5 juta dibandingkan dengan brand lain. Kelebihan dari produk kami harga terjangkau plus support, dan kekurangannya yaitu kami hanya brand baru. Lanjut ke selanjutnya, keunggulan kompetitif My Kasir. Keunggulan kami yaitu harga terjangkau 30-50% lebih murah dari kompetitor dengan fitur setara. Fokus pada UMKM, dirancang khusus untuk kebutuhan dan kemampuan UMKM, dan support intensif, pelatihan dan dukungan teknis berlanjutan. Dan selanjutnya ada bahasa lokal enterprise dan support dalam bahasa Indonesia. Lanjut, financial projection. Revenue projection selama 3 tahun. Di tahun pertama 1,2 miliar, tahun kedua 3,2 miliar, dan tahun ketiga 6 miliar. Unit sales projection yaitu 300 unit di tahun pertama, tahun kedua 800 unit, dan di tahun ketiga 1.500 unit. Profitability analysis, gross margin 40%, break even 18 bulan, net margin 15% selama 3 tahun. Key financial metrics,
biaya harga rata-rata jual yaitu 4 juta, biaya akuisisi pelanggan 500.000, tingkat cun bulanan 5%, tingkat pengembalian internal 35% selama 3 tahun. Untuk mewujudkan proyek ini, kami membutuhkan total investasi sebesar 1 miliar. Yang pertama, ROI atau Return on Investment 180%, Internal Rate of Return 35%, Break Even Point 18 bulan. Artinya, investor akan balik modal dalam waktu 1,5 tahun dengan keuntungan yang sangat menarik. Selanjutnya, sumber daya. Pendanaan proyek ini bersumber dari 3 komponen utama. Yang pertama, founder investment 300 juta. Yang kedua, angel investment 400 juta. Yang ketiga, bank loan 300 juta. Kami sebagai founder juga berkontribusi sebesar 30% untuk menunjukkan komitmen kuat terhadap proyek ini. Penggunaan dana. Dana yang terkumpul akan dialokasikan secara efisien sebagai berikut. Yang pertama, working capital 500 juta untuk operasional awal dan kebutuhan harian bisnis. Yang kedua, equipment and setup 200 juta untuk pembelian perlengkapan dan sistem teknologi. Yang ketiga, marketing launch 150 juta untuk peluncuran produk dan promosi awal. Operational buffer 150 juta sebagai cadangan operasional untuk mengantisipasi risiko. Struktur pengeluaran ini menunjukkan fokus pada keberlangsungan bisnis dan pertumbuhan. Proyeksi hasil dengan investasi ini kami menargetkan dalam 5 tahun ke depan 5.000 UMKM customer adopsi dan penggunaan platform kami, 50 karyawan penciptaan lapangan kerja, 5 kota cakupan wilayah ekspansi. Target yang realistis namun ambisius untuk mendorong pertumbuhan inklusif dengan potensi ROI 180% dan break even 18 bulan. Ini adalah peluang investasi yang menjanjikan dalam sektor teknologi yang mendukung UMKM Indonesia. Baik, saya akan kembalikan kepada Darul. Baik, Maikasir bukan hanya produk, tetapi misi untuk memberdayakan UMKM Indonesia dengan fasilitas ready to launch, produk siap, tim siap, market siap, innovative solution, yaitu solusi yang benar-benar dibutuhkan UMKM, scalable business, yaitu model bisnis yang proven dan scalable. Saya harap Bapak dan Ibu tertarik untuk bergabung dengan Maikasir dalam perjalanan transformasi digital UMKM Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.